Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri diyadin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Romboni dari kelas 5C Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan sistem pembayarannya. Uang adalah sesuatu yang diterima secara umum untuk pembayaran barang dan jasa atau untuk pembayaran hutang. Menurut Minskill tahun 2013. Menurut Bankiu tahun 2012, sekelompok aset dalam suatu perekonomian di mana penduduk menggunakan secara teratur untuk membeli barang dan jasa dari penduduk yang lain. Menurut Bali tahun 2019, uang adalah sekelompok aset yang berfungsi sebagai sebuah media pertukaran ekonomi. Lanjut, apa itu pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan suatu ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change atau intermediari dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir. Lalu ada evolusi sistem pembayaran. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak, yaitu inovasi, teknologi, dan model bisnis. Tradisi masyarakat dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antar barang yang diperjualbelikan. Hanya saja masalah muncul ketika 2 orang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya, atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar. Untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas di sini adalah barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, misalnya garam, teh, tembakau, hingga biji-bijian. Hewan ternak digunakan sebagai uang komoditas pada tahun 900 hingga 6000-an sebelum Masehi. Lalu ada gandum, sayuran, dan tumbuhan kemudian juga dijadikan uang komoditas setelah muncul budaya pertanian. Selanjutnya, uang primitif mulai digunakan sekitar tahun 1200 sebelum Masehi dan berupa cangkang kerang dan cangkang hewan lainnya. Orang Tionghoa mulai memproduksi imitasi kerang kauri yang terbuat dari logam dan tembaga sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Potongan kulit rusa putih dengan ukuran dan diberi berbagai jenis warna juga pernah digunakan sebagai alat pembayaran. Lalu di sini ada sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai ini secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek, bilet, giro, nota debit, maupun uang elektronik. Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi retail. Lalu kita lihat dari evolusi yang dinamis. Alat pembayaran di Indonesia berkembang sangat pesat dan maju. Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai, seperti alat pembayaran berbasis kertas atau paper based, misalnya cek dan bilet giro yang diproses menggunakan mekanisme clearing atau statement. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dan elektronik, dan alat pembayaran memiliki kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar atau card cash. Salah satu dekade terakhir telah terjadi gelombang digitalisasi dan penetralisasi ke kehidupan masyarakat yang mengubah secara drastis perilaku masyarakat. Instrumen alat pembayaran pun semakin bervariasi dengan varian uang elektronik berbasis kartu.
maupun Paladin atau server atau yang biasa disebut server base. Pola konsumsi masyarakat pun mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba mobile, cepat serta aman melalui berbagai platform antara lain web, mobile, unstructured supplement service, data atau USSD, dan SIM toolkit atau STK. Selanjutnya muncul instrumen virtual currency yang merupakan uang digital yang diterbitkan oleh pihak lain secara otoritas moneter dan diperoleh dengan cara mining, pembelian dan transfer pemberian. Kepemilikan virtual currency sangat berisiko dan syarat akan spekulatif. Hal ini dikarenakan tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying aset yang mendasari harga serta nilai perdagangan harta sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap resiko penggelembungan atau bubble serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan yang merugikan masyarakat. Lanjut ada perkembangan sistem pembayaran saat ini. Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam perpindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan cepat, aman, dan efisien. Maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu pada koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan settlement transaksi melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI-RTGS, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, dan Bank Indonesia Surplus Securitized Settlement System atau BISSSS juga terus berupaya memperbaiki dan memperbarui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman, dan sejahtera dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Masyarakat ini dihadapkan pada berbagai macam pilihan instrumen pembayaran yang semakin bervariasi. Terjadi pergeseran instrumen yang semula menggunakan paper-based instrumen seperti cek, billet, giro, ke penggunaan card-based dan electronic-based instrumen terlihat dari semakin terbiasanya masyarakat bertransaksi dengan kartu kredit, kartu ATM atau debit, uang elektronik baik chip-based maupun server-based sebagai alat pembayaran. Penggunaan infrastruktur tersebut tercermin di mana Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan settlement, payment versus payment atau PVP pada sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau RTGS. Layanan penyelesaian settlement dari transaksi jual beli valuta asing, khususnya United States Dollar USD terhadap Indonesian Rupiah IDR, dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya risiko kegagalan settlement pada saat pertukaran nilai uang dilakukan. Selain itu, dengan kecenderungan transaksi pembayaran ke depan yang semakin tiada batas, tentu memunculkan kebutuhan likuiditas yang semakin tinggi bagi para pelaku tersebut. Antara lain munculnya ragam derivasi produk keuangan global dan hilangnya batasan wilayah ekonomi regional yang digagas melalui MEA maupun kerjasama regional lainnya. Selain PVP, penguasaan infrastruktur lainnya adalah penyelenggaraan fungsi settlement surat berharga BISSSS ke dalam penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran dan settlement di Bank Indonesia. Penyatuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan settlement dana surat berharga. Berikut infrastruktur dan sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan Bank Indonesia kepada stakeholder terkait. Kakak tinggalnya di sisi retail, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang merupakan sistem clearing penyerupaan SKNBI dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit pada clearing debit. Penerapan prinsip low money low yield
yang baru menuntut bank untuk selalu menjaga kecukupan pendanaan awal agar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan pembayaran dari banknya. Sekian pembahasan dari uang dan sistem pembayarannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.